Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian bab salat ya, bab makna salat, dan kita sudah sampai ke menjelang akhir dari buku ini, dan temanya adalah al-isti'anatu bis shalah, minta tolong dengan salat. Al-isti'anah itu minta tolong atau minta pertolongan, minta bantuan, bis sholati, dengan cara salat. Hal itu sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan salat. Sesungguhnya hal tersebut sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi yang namanya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan meminta tolong dengan salat itu membutuhkan kesabaran. Makanya perintahnya dua, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya memang khusyuk, hatinya memang tawadhu, hatinya memang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak khusyuk, itu salat adalah ibadah yang berat dan membebani. Tapi bagi yang khusyuk, itu adalah sebuah kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat ada sebuah hadis ketika Rasulullah SAW dalam keadaan capek dan letih malah menyuruh Bilal, ya Bilal, idzan, azanlah, arihna bis shalah. Hiburlah kami, istirahatkanlah kami dengan salat. Jadi bagi orang-orang yang khusyuk, salat itu adalah sebuah hiburan, sebuah ketenangan ya, sebuah ketentraman. Kemarin juga kita sudah ketengahkan beberapa contoh bagaimana orang-orang dahulu meminta tolong kepada Allah dengan salat. Setidaknya ada 4 kisah yang kemarin kita sampaikan ya. Kisah pertama adalah hadis urutannya yaitu kisah perang Badar ya. Rasulullah itu ketika perang Badar semalaman itu begadang, tidak tidur. Untuk apa? Untuk sholat, agar dimenangkan dalam peperangan Badar, dan Allah kabulkan. Yang kedua adalah kisah Ahmad bin Al-Mu'adzal, di mana beliau ini setiap malam itu selalu sholat dan menyuruh keluarganya untuk sholat. Dengan begitu dia memperoleh banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mengutip sebuah ayat, wa amur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Jadi orang yang salatnya khusyuk, benar salatnya, itu Allah jamin rezekinya. Yang ketiga itu kisah tadi yang disebutkan oleh Pak Dedi Hasan Al-Basri rahimahullah taala ketika beliau menghadapi hukuman mati, mau dipancung oleh penguasa zalim saat itu namanya Hajjaj bin Yusuf, gara-gara mengkritik kebijakan pemerintah. Dan kita tahu tidak semua khalifah itu bijaksana, tidak semua khalifah itu punya kaum kaptibnya lah gitu, yang baik, ada juga yang zalim, termasuk Hajjaj bin Yusuf ini. Sampai para ulama mendoakan kehancuran buat dia, Allahumma aqsimil Hajjaj kama aqsamtal jababirah. Ya Allah, musnahkan si Hajjaj sebagaimana engkau hancurkan gunung-gunung, sebagaimana engkau telah hancurkan penguasa zalim sebelumnya, Fir'aun, Namrud dan lain-lain sebagainya, maka hancurkan juga si Hajjaj. Ya,
panglima. Ya Komkamtib bahasa orang. Pangko Kamtib. Jadi panglima merangkap pertahanan dan keamanan. Beliau sudah banyak membunuh para ulama, termasuk Sa'id bin Jubair, ahli tafsir di zaman tabi'in, dibunuh oleh dia. Bahkan termasuk sahabat terakhir yang hidup di muka bumi, siapa namanya? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah putra dari Asma binti Abi Bakar. Berarti ini orang menantunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena suami dari Asma ya. Asma punya anak namanya Abdullah, berarti Abdullah bin Zubair. Zubair ini suaminya Asma, berarti cucu dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ini dan jenazahnya digantung di Ka'bah. Itu kezaliman penguasa Islam di kala itu. Jadi ada yang seperti itu. Islam dan punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ketika dia menjadi panglima tentara, itu tidak ada satupun musuh yang berani menyentuh wilayah Islam. Jadi tidak ada yang namanya rongrongan ataupun potensi pemberontakan ataupun musuh dari luar bermain-main dengan kekuasaan atau wilayah Islam. Memang itu keistimewaannya. Takut. Jadi selama ada Hajjaj tidak ada musuh yang berani mengganggu, mengusik umat Islam. Itu keistimewaannya. Jadi memang dilematis sejarah waktu itu ya. Satu sisi dia berjasa, satu sisi dia kejam juga, zalim kepada para ulama. Karena mengkritik pemerintah. Makanya kita ini ada panduan di dalam menghadapi hal seperti itu, bahwa seburuk-buruk pemerintahan kalau dia menjalankan hukum Islam tetap wajib taat kepada mereka. Apa alasannya? Alasannya persatuan Islam, persatuan umat Islam. Susah nyingkatnya ini. Persatuan umat Islam jadi PUI. Persatuan Islam jadi PSIS. Maksudnya adalah persatuan dan ukhuwah. Umat Islam gitu ya, supaya tidak pecah, supaya tidak berpecah belah. Yang kedua adalah demi keselamatan yang bersangkutan gitu. Demi keselamatan yang bersangkutan, maka bagi dia hendaklah mentaati yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, dan hendaklah dia bersabar dalam hal yang dia nilai itu tidak mentaati hukum Allah. Tapi Hasan bin Al-Basri itu selamat kan, jadi dibunuh kan? Nggak jadi, karena dia sholat 2 rakaat dulu. Ini poinnya justru. Poinnya itu Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala ketika akan dipancung oleh algojonya Hajjaj bin Yusuf, itu sudah di tempat eksekusi. Kemudian beliau meminta izin, wahai Hajjaj, izinkan saya sholat 2 rakaat sebagai sholat terakhir. Kemudian beliau sholat, di dalam sujudnya beliau meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah marahnya si Hajjaj ini seperti api Ibrahim. Allahumma ij'al ghadbatal Hajjaj kanari Ibrahim. Ya Allah, jadikan marahnya Hajjaj sebagai api Ibrahim. Artinya apa? Dinginkanlah marahnya si Hajjaj. Maka setelah Hasan Al-Basri selesai sholat, tiba-tiba Hajjaj berubah sikapnya. Bahkan bukan hanya berubah, dia sampai memanggil Hasan Al-Basri dengan julukan Sayyidul Ulama. Ya Sayyidul Ulama, wahai tuannya para ulama, kemarilah. Oleh beliau disalami, kemudian diizinkan pulang. Itu 2 rakaat, hebatnya 2 rakaat. Minta tolonglah kepada Allah dengan 2 rakaat. Lalu yang keempat ya, kisahnya Fudail bin Iyad. Itu seorang tabi'in juga, di mana beliau sebelum pertaubatannya kepada Allah adalah seorang garong, seorang begal. Bahkan disebutkan dia itu bukan begal, tapi begalnya begal. Jadi kalau ada begal di begal itu oleh dia itu pelakunya. Jadi saking karismanya itu orang dalam urusan perbegalan. Namanya Fudail bin Iyad, yang kemudian dia menjadi tokoh yang paling berilmu, paling disegani, bahkan menjadi gurunya dari para guru. Termasuk para tabi'in belajar kepada beliau.
Kalau kita mengenal kajian sufi, sufi itu ada sufi yang di atas sunnah, sufi sunni namanya. Ada sufi yang ngaco namanya sufi falsafi, ya. Kemudian ada sufi yang kesininya yang baru-baru. Sufi sunni itu sufi yang di atas sunnah. Kita mengenal imam mereka itu adalah Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala. Dan Hasan al-Basri ini juga berguru kepada Fudail bin Iyad yang tadi kita ceritakan mantan garong itu. Kemudian dilanjutkan berikutnya terus Ibrahim bin Adham, Junaid al-Baghdadi, kemudian Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu sufi yang di atas sunnah, atau kita nyebutnya sufi sunni dalam kajian Saqafah Islamiyah. Jadi kalau kita bicara tentang Fudail bin Iyad ini, dia itu adalah gurunya para sufi, gurunya para tasawuf. Tapi sufi mereka itu adalah di atas sunnah. Kita menyebutnya sufi sunni namanya. Sufi di atas sunnah. Karena ada sufi yang tidak di atas sunnah. Dengan konsep mereka yang seperti kita kenal dengan hulul, wahdatul wujud dan lain sebagainya. Itu bukan sufi sunni, bukan sufi sunnah itu. Itu sufi yang keluar dari ajaran sunnah. Dengan akidahnya hulul, bahwa Allah bersenyawa di setiap makhluknya, atau wahdatul wujud, bahwa semesta ini adalah manunggaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sufi sunnah. Itu namanya sufi falsafi, bukan sufi sunnah. Baik, kita lanjutkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk minta tolong kepadanya dengan dua cara. Satu sabar, yang kedua sholat. Hal itu ditegaskan oleh Nabi SAW bahwa beliau itu idza hamma bi amrin, kalau menginginkan sesuatu atau kepikiran sesuatu, Nabi selalu melakukan sholat 2 rakaat. Karena Rasulullah SAW idza hamma bi amrin shalla rakaatain. Dalam hadis lain, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla rakaatain. Jadi beliau itu kalau kepikiran segala sesuatu, apapun lah, sholat 2 rakaat. Atau menginginkan sesuatu, hamma bi syai'in, sholat 2 rakaat. Nah, kadang-kadang kita tidak mengawal hajat-hajat kita dengan sholat 2 rakaat. Apal nanti 2 rakaat mau kawin hungkul, mau nikah baru, padahal ada urusan lebih besar dari pernikahan, bisa jadi, atau setara semisal dengan pernikahan. Maka anjuran sholat untuk menginginkan sesuatu itu dianjurkan di setiap kesempatan dan di setiap kebutuhan. Kemarin saya jelaskan, mau buka toko sholat 2 rakaat, ya. Mau ngejalanin proyek sholat 2 rakaat, mau ujian sholat 2 rakaat, mau nikah sholat 2 rakaat, mau safar sholat 2 rakaat. Pokoknya segala sesuatu mulailah, awalilah dengan sholat 2 rakaat. Apa nama sholat itu? Sholat bebas namanya apa aja. Dan penamaan sholat mah akhir-akhir di sini. Para ulama fikih menamai supaya umat Islam gampang mengingatnya. Dinamailah sholat syukril wudu, dinamailah sholat istikharah, dinamailah sholat hajat, dinamailah sholat taubat dan lain sebagainya. Padahal dulunya tidak ada namanya, sholat aja. Contoh, al-mu'min idza adnaba dzanban summa tawadda'a wa shalla rak'atain ghufira lahu. Seorang mukmin apabila dia melakukan sebuah dosa, kemudian ambil wudu dan sholat 2 rakaat, maka Allah ampuni dosanya. Dinamailah sholat taubat. Padahal dulu zaman Nabi nggak ada nama sholat taubat, namun dilaksanakan, ya. Dilaksanakan, tapi waktu itu belum dinamai, ya, belum dinamai. Sehingga kesimpulannya, di setiap keinginan kita awalilah dengan 2 rakaat. Di setiap kepikiran kita awalilah dengan 2 rakaat. Kalau sudah diawali dengan 2 rakaat, maka kata Rasulullah SAW, ma khaba man istakhara, tidak ada orang yang merugi dengan istikharah. Tidak ada orang rugi dengan istikharah. Kalau sudah istikharah tidak ada yang merugi. Kalau itu terjadi, ya qadarullah. Itu pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anatu bis salati ala kulli amrihim min amrin dunyahum wa akhiratihim. Meminta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan salat hendaklah dilakukan di dalam segala hal, baik urusan dunia mereka maupun urusan akhirat mereka. Walam yakhtassu bil isti'anati biha syai'an duna syai', tidak mengecualikan satu dengan yang lain. Jadi kalau keperluannya nikah mah salat, kalau bukan nikah tidak salatnya, itu tidak boleh seperti itu. Apapun keinginan, apapun kemauan kita, minta tolonglah kepada Allah untuk mewujudkannya.
Dengan cara apa? Dengan sholat 2 rakaat. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kesabaran. Hanya bisa dilakukan dengan kesabaran. Itu pula rahasia Nabi Zakaria yang 100 tahun menanti anak, tak kunjung juga anaknya ada. Maka dengan kesabaran sholat beliau, sampai suatu saat di mihrab datanglah malaikat dengan menyeru, yang intinya adalah bahwa nanti Allah akan berikan keturunan kepadamu, ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria salat di mihrab, datanglah malaikat menyeru kepada beliau, annallaha yubasyiruka, bahwasanya Allah memberitakan kepadamu sebuah kabar gembira bi Yahya, dengan kelahiran seorang Yahya. Yahya itu berarti dipilihkan namanya oleh Allah SWT, Yahya bin Zakaria. Musaddiqan bi kalimatin minallah, dia akan menjadi pembenar nabi-nabi sebelumnya, wa sayyidan, pemuka kaumnya, wa hasuran, menjaga kehormatannya, wa nabiyan, dan juga seorang nabi, minas sholihin, dan juga termasuk orang-orang soleh. Itu kesabaran Zakaria menanti anak 100 tahun. Urang mah kali istiqoroh 3 kali bae geus asa panglobana. Wah cukup juga. Padahal istiqoroh itu jangan berhenti, jangan putus sampai ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jawabannya lewat mimpi, kalau tidak lewat mimpi lewat keyakinan. Ini yang saya yakini, pilihan saya, maka ikutilah pilihan itu. Itu beberapa keterangan tentang faidah sholat untuk dijadikan sebagai wasilah pertolongan. Sholat sunat. Sunnah aja 2 rakaat. Itu menjadi wasilah tawasul kita kepada Allah untuk minta pertolongan, yaitu dengan sholat. Wasta'inu bisobri wasul, artinya bi itu kan dengan cara wasilah. Minta tolong kepada Allah dengan wasilah. Kalau dalam kerangka umumnya itu namanya wasilah dengan amal soleh. Tapi spesifiknya adalah meminta wasilah kepada Allah dengan sholat. Sholat adalah wasilah terbaik kita kepada Allah. Sholat adalah wasilah terbaik kita kepada Allah. Yang paling paten, yang paling hebat sholat. Wasta'inu bisobri wasolat. Paling sholat wajib. Apalagi sholat wajib. Tapi untuk hal-hal yang spesifik yang kita inginkan, tunaikan 2 rakaat. Karena Nabi juga begitu. Nabi juga melakukan sholat yang 5 waktu, juga melakukan sholat yang sunnah-sunnah tadi, yang 2 rakaat untuk keperluan kita. Yang 2 rakaat untuk keperluan kita. Sholat wajibnya ditunaikan, sholat sunnah yang tadi juga ditunaikan. Karena sholat sunnah tanpa sholat wajib nihil. Jadi sholat wajib modal. Ingin tambahan, sholatnya tambahin dengan yang sunnah. Kan fungsi sunnah itu, sholat sunnah satu menyempurnakan yang wajib. Adanya rawatib itu kan ngawal sholat wajib supaya diterima. Rawatib kita itu mengawal sholat wajib, menyempurnakan sholat wajib. Khawatir sholat wajibnya ada kekurangan, ditutup oleh rawatib. Khawatir sholat wajibnya ada kekurangan. Yang kedua, sholat sunnah itu adalah tambahan pahala atau nafilah. Yang ketiga, sholat sunnah itu adalah permohonan dan hajat. Kita perlu apa, kita mau apa, kita minta apa, lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ini yang jarang kita lakukan sebenarnya. Setiap hajat kita jarang dikawal oleh sholat sunnah 2 rakaat. Kecuali hal yang kita biasa saja seperti nikah dan lain sebagainya. Padahal di setiap urusan tunaikan 2 rakaat. Apapun keinginannya. Termasuk mau bepergian juga disunahkan 2 rakaat. Apalagi yang lebih dari itu. Kalau touring? Sama, touring juga kan safar. Kecuali touringnya dekat. Kalau dekat mah itu ibaratnya beli ke warung aja. Kalau jauh safar ya. Masa ke opik sholat 2 rakaat. Ya bisa aja sebenarnya. Cuma kan itu mah tidak dikategori sebagai safar. Kan KOP ulah jama kosor kan ya. Buku mana buku opik musafar, opik 2 rakaat atau ke alun-alun musafar 2 rakaat. Itu tidak berlaku. Baik, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim menuturkan di dalam kitab Ta'zim Qadrus Shalah beberapa manfaat sholat. Dulu yang saya janjikan minggu lalu belum disampaikan. Yang pertama, as-sholatu majlabatun lirizki. Itu Ibnu Qayyim menulisnya yang pertama malah. Sholat itu adalah faktor yang mendatangkan rizki. Tadi kan ayatnya,
nahnu narzuquka. Kalau kita sholat, Allah memberi rezeki kepada kita. Yang dimaksud rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang menenteramkan dan membuat kita bersyukur kepadanya. Wassalatu majlabatun lirizki. Sholat adalah pendatang rezeki, pengundang rezeki. Yang kedua, hafizatun lisihah. Sholat itu penjaga kesehatan. Ingin sehat, sholat yang benar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala begitu. Kenapa? Karena ditemukan memang sekarang penemuannya orang yang sholatnya benar, i'tidalnya tegak, rukunya tegak, sujudnya tegak, itu membantu kesehatan. Kalau orang sujud itu benar, kata Profesor Hembing itu, dia akan mendapatkan efek kesehatan yang sangat luar biasa. Sujud itu ketika posisi sujud, ruku, tahiyat, dan seluruh gerakan sholat itu mendatangkan kesehatan. Kalau benar. Tapi kalau teng, ya itu mah tidak. Saya pernah melihat orang sholat sunnah itu sedetik itu rukunya. Tak. Nah itu khawatir tidak diterima sholatnya. Waliyahzubillah. Bahkan ada yang tidak sampai rukunya, nggak sampai langsung berdiri lagi. Kalau alasannya kesehatan, mudah-mudahan Allah kasih uzur kalau kesehatan. Tapi kalau tidak ada faktor lain maka khawatir batalat sholatuhu, sholatnya batal karena tidak menunaikan rukun tumaninah. Kan pernah ada zaman Nabi sahabat yang sholatnya model begitu. Kata Nabi, sholat lagi kamu sampai 3 kali. Dia pun putus asa dan mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada guru lebih baik dari engkau, ajari saya sholat yang benar. Oleh Nabi diajarkan sholat itu begini, kalau ruku yang benar, kalau sujud yang benar, i'tidal yang benar. Jadi Nabi menyuruh orang sholat sampai 3 kali. Itu sahabat loh. Itu sahabat sampai 3 kali disuruh sholat supaya benar sholatnya. Nah kita ini belum pernah ada evaluasi atau pengawasan dari sholat. Bahkan kita sendiri mungkin tidak pernah mengevaluasi sholat kita, benar ini sholat kita. Dan kalau di madrasah mah ada gurunya yang mengawal itu, satu-satu siswa itu disuruh sholat, dilihatin. Kalau datang ya salah cepet biasanya. Dicepret bisa, dikasih tahu juga bisa. Kalau kita kan udah kuat ini nggak ada yang mengevaluasi sholat kita udah benar atau tidak. Sehingga yang paling tepat ya evaluasi diri sendiri, sudahkah sholat kita benar. Kalau sholat wajib insya Allah karena ada imamnya, tapi sholat sunnah itu jarang ada yang ngawal. Hanya tak itu tidak baik. Bahkan hanya tidak baik, sangat kasihan juga karena bisa sholatnya itu batal, melanggar rukun tumaninah yang menjadi rukun utama di dalam sholat ya, setelah takbiratul ihram dan salam dan fatihah. Yang ketiga, selain sholat menjaga kesehatan, yang ketiga adalah dafi'atun lil adza, menjauhkan mara bahaya. Menjauhkan mara bahaya. Ada sebuah hadis, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, dia ada dalam jaminan, dalam penjagaan, dalam pertolongan, dalam suaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha, barang siapa yang sholat subuh, memang tidak diterangkan jamaah atau tidaknya, sholat subuh saja yang benar. Fa huwa fi zimmatillah, dia ada dalam jaminan. Zimmah itu bukan hanya jaminan, pertolongan, penjagaan, suaka, jaminan dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau subuhnya berjamaah, apalagi kalau berjamaahnya di pagi hari Jumat seperti hari ini. Dalam sebuah hadis, afdhalus shalah sholatu subhi bil jamaah yaumul Jumat. Seafdal-afdalnya sholat itu adalah sholat subuh di hari Jumat dengan cara berjamaah. Jadi ada dalil khusus terkait subuh Jumat berjamaah. Ada dalil khususnya. Kalau yang lain dalilnya umum terkait dengan sholat subuh, misalkan bahwa Allah Ta'ala memiliki malaikat yang tiap hari itu bondar-mandir ke langit melaporkan kita. Allah memiliki malaikat, innalillahi malaikatun, Allah memiliki malaikat yata'aqabuna fikum fil laili wan nahar, yang silih berganti siang dan malam. Jadi ada malaikat malam, ada malaikat siang. Malaikat malam, malaikat siang ganti tugas shiftnya itu waktu asar dan waktu subuh. Ketika mereka melaporkan amal-amal kita,
Allah bertanya kepada mereka sebuah pertanyaan yang bukan dari ketidaktahuan, tetapi Allah ingin memuliakan tugas malaikat, ingin mengapresiasi tugas malaikat dan ingin memuliakan hambanya yang melakukan sholat. Lalu Allah bertanya kepada malaikat tersebut di dalam hadisnya, bagaimana kau dapati hambaku? Lalu Allah juga bertanya kepada malaikat asar, ditanya juga, bagaimana kau dapati hambaku? Malaikat subuh menjawab, ya Allah, saat kami datang dia sedang sholat, dan saat kami tinggalkan waktu asar dia juga sedang sholat. Kata malaikat malam, ya Allah, saat aku datang waktu asar dia sedang sholat, dan aku tinggalkan waktu subuh dia juga sedang sholat. Makanya orang yang menjaga sholat subuh dan asarnya berjamaah, catatan laporan malaikatnya itu kepada Allah sholat dan sholat. Tentunya kita ingin dilaporkan oleh malaikat keadaan kita sedang sholat. Bayangkan kalau kita dilaporkan oleh Allah ketika sholat asar, kemana hambaku? Mana fulan bin fulan waktu asar? Asar macam wayahnya dugem. Macul keneh Gusti di sawah. Waduh, berat laporan eta. Kalau touring masapar mungkin udah di zaman. Jadi orang yang normal mukim di sebuah tempat, dia ditanya oleh Allah SWT kepada malaikat, wahai malaikatku, kemana si fulan? Gimana keadaan? Si fulan sedang sholat ya Allah, dan di dalam hadisnya itu kan bentuknya jamak tuh, berjamaah berarti kan. Tara atainahum wa hum yusallun, jamak. Kalau jamak berarti berjamaah. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami tinggalkan dia juga sedang berjamaah. Jadi kalau berdasarkan teks hadis ini, nama-nama yang dilaporkan malaikat kepada Allah di waktu asar dan subuh itu orang-orang yang sholatnya berjamaah. Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Makanya kalau kita ingat hadis ini dan berkumandang kita lagi ngantuk, kalau ingat hadis ini ngegorenjat kita, langsung bangun. Waduh, saya nggak mau dilaporkan dalam keadaan tidur, kan begitu. Atau saya nggak mau dilaporkan dalam keadaan marah manuk misalnya. Langsung. Kagok teh. Kalau tabiin itu walaupun dia lagi maku kayu, beletrok. Dengar azan dilepaskan itu paluna. Pakuna aya keneh belum dipukul. Jadi karek saketrokan aya adan ditinggalkeun. Gambarannya seperti itu. Para tabiin kalau mendengar azan, palu yang mereka pegang ditinggalkan. Kurang kan masih santai. Masih kene kagok teh kan. Masih kagok. Nah, itu yang ketiga. Dafi'atul lil adza. Salat itu mencegah mara bahaya. Kalau ingin selamat hidup kita di dunia maupun di akhirat, ataupun bala-bala yang lain, bukan bala-bala yang dimaksud, bala dan bala gitu ya, mara bahaya itu dengan cara sholat. Yang keempat, faidah dari sholat adalah matrodatun lil adwa, mencegah penyakit. Mencegah penyakit. Matrodah mengusir, al adwa penyakit. Itu sholat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, muqawwiyatun lil qalbi. Salat itu adalah penguat hati. Kalau kita ingin kuat hati kita, salat yang benar. Orang-orang dulu sudah mendapatkan manfaat dari salat karena salatnya benar. Orang-orang sekarang salatnya itu salatnya ngasal banyaknya. Rukun syaratnya tidak sempurna. Kalau sudah rukun syarat sempurna, kadang-kadang juga tidak berjamaah. Nah, jadi kalau kita ingin seperti orang-orang dulu merasakan khasiat dan manfaat sholat, lakukan sholat sebaik mungkin. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mubayyidatun lil wajhi, mencerahkan wajah. Sholat itu mencerahkan wajah. Yang keenam, bukan memutihkan. Kalau putih dan hitam itu pembagian, jatah kalau hitam putih itu. Tapi kalau cerah dan tidak cerah itu adalah karunia dari sholat. Mubayyidatun lil wajhi, mufarrihatun lin nafsi. Yang berapa? Ketujuh. Mufarrihatun lin nafsi atau mufrihatun lin nafsi, menggembirakan jiwa. Sholat itu dapat menggembirakan jiwa. Memang gembira dan hiburannya orang beriman itu sholat kok. Hiburan dan gembiranya orang beriman itu sholat.
Sampai Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bisolah, hibur kami dengan sholat. Jadi sholat itu jadi hiburan, jadi ketenangan, jadi istirahatnya orang-orang beriman. Di sini tidak dinomorin sendiri ya. Yang berikutnya mudhibatun lil kasal. Sholat itu dapat menghilangkan rasa malas. Kalau kita malas, ambil aja sholat 2 rakaat. Setelah itu semangat lagi. Malas bekerja, ambil wudhu, sholat 2 rakaat duha, masuk kantor tuh semangat lagi. Lagi malas, lagi bete, lagi bosan, ambil 2 rakaat. Apa aja sholatnya 2 rakaat. Mau yang wajib, mau yang sunnah silahkan. Setelah itu bete dan bosannya itu akan hilang. Yang berikutnya nomor berapa itu? 9. Munasyitatun lil jawarih. Munasyito itu menggiatkan, menguatkan jawarih, anggota badan. Orang yang sholatnya benar, dia akan nasyid. Nasyid itu nasyat itu giat. Jadi sholat itu menggiatkan anggota badan. Catatannya sholatnya benar, sekali lagi sholatnya benar. Apa buktinya? Buktinya Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in telah mendapatkan manfaat sholat seperti ini. Telah meregup dan menikmati, mencicipi manisnya hadiah dari Allah, yaitu sholat. Di dalam sebuah keterangan, sholat itu adalah pelayan-pelayan Allah. As-sholawatu khadamatullah. Sholat itu adalah pelayan-pelayan Allah, asisten Allah, yang menjadikan makhluknya itu dapat berhubungan dengan Allah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia terbesar ibadah itu kepada umat manusia adalah sholat. Dan sholat itu ajaran yang dibawa langsung oleh Rasulullah SAW dari Tuhannya langsung. Makanya ibadah itu sholat yang paling utama, karena dia diperintah langsung orangnya yang membawa misinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Allah Ta'ala ke makhluk di dunia ini. Yang berikutnya adalah mumiddatun lil quwa. Sholat itu adalah supplier ataupun pemberi ataupun penyalur al-quwa, kekuatan. Jadi kalau kita mau fit, mau punya vitalitas, kondisi badan fit, bugar, sholat yang benar. Termasuk vitalitas pasangan. Sholat yang benar itu akan menjadikan saraf-saraf dan juga badan kita ini bugar. Orang-orang zaman dahulu setiap malam itu kerjaannya itu tahajud dan berhubungan badannya. Jima itu adalah hiburan orang soleh yang paling diandalkan. Jadi hobi dan kegemaran orang soleh itu jima. Ya. Kata Syekh Abdullah bin Baz, beliau mengatakan bahwa jima itu adalah hiburannya dan hobi kegemarannya orang soleh. Dalam sebuah asar sebutkan, mereka itu kalau mau hendak menulis sebuah kitab, jima dulu baru nulis. Mau beraktivitas apa, jima. Jadi jima itu, kenapa alasan satu? Karena orang beriman hanya punya itu yang halal. Orang beriman hanya punya itu yang halal. Jadi harus mandi junub dulu kan? Iya. Ya mandi biasa seperti biasa. Nah hercai biasa seperti biasa. Ya, jadi hiburan orang soleh, hobi dan kegemaran orang soleh itu adalah berjima. Orang-orang terdahulu kayaknya mereka dalam harta itu zuhud ya. Ya. Tapi dalam istri kayaknya royal ya. Royal, betul. Betul nggak? Betul. Orang dahulu kalau bab istri, bab jima itu luar biasa. Sampai ada sebuah riwayat yang diturun-temurunkan semacam doa gitu ya. Dari Muhammad bin Al-Munkadir, seorang tabi'in besar. Beliau punya doa yang diajarkan kepada murid-muridnya dan terus temurun sampai ke kita, sampai doanya itu.
Apa doanya? Allahumma qawwi zakari. Ya Allah, kuatkanlah zakarku. Fa inna fihi maslahatun li ahli. Karena di dalamnya ada maslahat buat keluargaku. Berarti menguatkan zakar itu adalah sebuah ibadah. Baik menguatkannya dengan doa dan juga dengan yang lain. Orang-orang dahulu kuatnya zakat mereka karena menunggang kuda, karena olahraga, karena gulat, karena berlari, karena jalan. Kuat. Olahraga fit gitu. Tapi tidak berlaku untuk ulil irbah itu. Ulil irbah mah sudah lewat masanya. Ulil irbah itu orang yang sudah tidak punya syahwat lagi. Jadi sudah berkurang, sudah tidak taat lah. Itu ulil irbah. Di dalam Quran kepada ulil irbah ini kita tidak mesti menjaga aurat yang sangat ketat gitu. Jadi orang-orang yang sudah ulil irbah itu dikategorikan orang yang aman dari fitnah. Jadi tidak terlalu bunyi pun untuk mereka mah tidak apa-apa. Tetapi masalahnya jangan sampai ada orang yang pura-pura jadi ulil irbah, itu masalahnya. Pura-pura jadi ulil irbah yang bahaya itu. Jadi merasa sudah tua renta, sudah tidak bersyahwat, tetapi sebenarnya masih ngagendur dalam dirinya. Nah itu yang perlu diwaspadai. Seolah-olah ulil irbah padahal belum. Nah jadi kembali ke tema tadi bahwa sholat itu mumiddatun lil quwa, memberi vitalitas dan kekuatan. Tidak heran Nabi SAW dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yang dilu setara vitalitasnya bisalasina rajulan minna, dengan 30 laki-laki di antara kita. Nabi itu vitalitasnya setara dengan 30 orang yang lain. Dalam riwayat Ibnu Abbas demikian. Nah maka sholat yang benar kita jaga. Selain manfaat yang tadi, termasuk juga memberi kekuatan. Memberi kekuatan. Bahkan saking senangnya orang-orang soleh kepada jima itu, Nabi menyebutkan kalau hari Jumat, sebelum Jumat itu jima dulu. Man ghassala waghtasala, barang siapa yang mandi dan membuat istrinya mandi. Apa yang membuat istri mandi? Banyak istri banjuran begitu, kan tidak mungkin. Artinya apa? Menjimanya, sehingga dia jadi mandi juga gitu. Man ghassala waghtasala, barang siapa yang mandi dan membuat istrinya mandi. Kemudian dia setelah itu menyiapkan diri ke masjid, berangkat lebih awal dekat dengan imam. Maka kata Nabi, di setiap langkahnya menuju Jumatan itu, setiap langkahnya setara dengan ibadah 1 tahun. Siyamiha wa qiyamiha. Hadisnya Abu Dawud, bisa kita amalkan. Barang siapa yang pagi harinya membuat istrinya mandi, artinya berjunub. Itu kiasan Rasul, karena tidak mungkin Rasul menyebutkan bahasa vulgar. Jadi bahasanya bahasa kias. Barang siapa yang mandi, membuat istrinya mandi, dan seterusnya hadis tersebut. Artinya apa? Yang sering dinamakan orang sunnah Rasul di malam Jumat itu keliru. Yang disebut sunnah Rasul, yang dimaksud orang di hari malam Jumat itu sebenarnya itu adanya di pagi Jumat. Kama boys ulah waka kemana-mana. Ya penting babi aja kama boys. Gitu. Jadi pagi Jumat. Cuman masalahnya kita kan pagi Jumat tuh ngantor, itu repotnya di kita. Kalau di negara-negara Arab itu libur Jumat. Jadi paginya bersenang-senang dengan istrinya, kemudian istirahat, kemudian mandi junub, kemudian menyiapkan diri ke masjid. Itu di masjid insya Allah senghar, segar, bugar. Karena semua kebutuhannya sudah dipenuhi, makan sudah, berhubungan sudah, tinggal fokus ke khatib. Mual kita semua tunduk karena sudah segar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa taufiq illa billah wa laqumikum subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.